Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis al-kamakal. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah serta mengikuti pengajian Fathul Mu'in setiap malam Rabu. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang jahiliyah, alam kebodohan, menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Sebelum kajian ini diteruskan, terlebih dahulu mari kita bertawassul dengan harapan mudah-mudahan almarhum almarhumah kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelamatkan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa ila sulul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya amin. Tusalli almarhum Kyai Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibarina Allah gharu wa farallahu bahu barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayyihi wa limasyayyihina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utawi iki iku kesempurnaan ya tayammum gawe tayammum sapa wong anil hadasaini saking hadas loro, li faqdi ma'in krono kesepen banyu, au khaufi mahzurin utawa wedi perkara kang kuwatirake, min istimalihi saking gunakake banyu. Tayammum be apa? Biturabin kelawan tebu tahurin kang suci, lahu iku tetep kaduwe tebu turab, wabarun utawi bledug. Hadirin mustami'in rahimakumullah, pada malam hari ini kita kaji tentang keutamaan-keutamaan bagi orang yang berhadas, yaitu menggunakan tayamum. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan masuk ke kita. Daripada kita jawab satu, mendingan kita aja bersama.
yaitu melanjutkan tentang kesunahan wudhu yang 3 kali tiap basuhan. Misal waktu maghrib kurang 5 menit tapi kita belum sholat asar, tapi karena kebiasaan kita wudhu tetap melakukan 3 kali tiap-tiap basuhan, dan itu otomatis secara tidak sadar tetap dilakukan karena kebanyakan orang sudah melekat perlakuan yang seperti itu mulai dari kita anak-anak. Apakah itu tetap berdosa? Apakah tidak? Karena hal itu terjadi di luar kontrol kita karena sulit dalam menghilangkan kebiasaan atau otak bawah sadar kita. Kita jawab, okay? Sebelum kita lanjutkan ini, karena ini masih berhubungan dengan materi yang lalu ya. Mungkin masih ada yang belum paham, tidak apa-apa kita tanya daripada kita ragu. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian semuanya pada yang bisa, ahli zikir in kuntum la ta'lamun, manakala kalian itu masih belum paham. Okay. Bagi kita yang melakukan wudhu pada materi yang lalu, karena kita sudah biasa diajari oleh kiai kita itu dalam setiap melakukan wudhu kita tetap 3 kali. Secara tidak sadar kita melakukan tiap basuhan itu 3 kali. Apakah tetap berdosa? Kok dereng? Cek. Apakah tetap berdosa? Tidak. Kenapa? Karena sudah mereka refleks, tidak tahu. Mungkin karena tidak tahu. Yang dimaksud di sini yang berdosa itu sudah faham, akan tetapi dia tetap mengejar kesunahan-kesunahan yang dianjurkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagi mereka yang sudah terbiasa, dan di sini tidak sadar ya, tetap melakukan karena sudah terbiasa. Yang namanya orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Orang yang tidak tahu tidak ada hukumnya. Maka wudhunya itu tidak dosa, cuman harus tetap belajar. Kalau sudah tahu dan dia tetap mengejar sunnah-sunnahnya itu, disitulah kedosaan kita, sehingga sholat yang fardunya tertinggal. Gitu. Dan juga ini ada juga pertanyaan, tolong Ustaz diulang tentang tayamum di dalam pesawat. Nah, di sini materinya yang pada malam ini kebetulan sudah sampai di bab tayamum. Tatimmatun, kesempurnaan tayamum, menggunakan tayamum anil hadasaini katwi wong duwe hadas loro. Kenapa ditayamumkan? Li faqdimain, karena tidak adanya air. Ono tutup. Ada neris. Lepo wis. Nah, wis. Ganti buang. Ini sudah masuk. Ya. Disunahkan untuk atau diperintahkan untuk tayamum hadas 2 di lifak dimain, karena tidak adanya air. Karena waktu mau melaksanakan wudhunya itu air tidak ada. Au khaufi mahzurin, utawa wedi perkara kang ngawatirake, utawa wedi takut dikhawatirkan akan kesehatan, misalkan sakit, bisa listimalihi, yaitu untuk menggunakan air. Di dalam pesawat yang ditanyakan tadi adalah kita dianjurkan untuk bertayamum.
Apakah air di pesawat itu ada? Ada, tapi sedikit dan tidak mencukupi, dan juga membahayakan bagi semua penumpang yang ada di pesawat. Soalnya kalau pesawat minimal sudah ada 450 orang. Kalau di sana itu menggunakan air wudhu, airnya itu murat-marit, bisa membahayakan kabin-kabin yang ada, kabel-kabel yang ada di dalam pesawat. Bisa-bisa nggak jadi jalan, nanti jatuh. Karena takut keselamatannya itu, au khaufi mahzurin, takut keselamatannya, maka dianjurkan untuk melaksanakan atau memakai tayamum. Dengan apa? Biturabin zahurin, yaitu dengan debu yang suci. Lahu gubarun, bukan debunya tapi bletuke, bukan tanahnya tapi bletuke. Di antara para jamaah mungkin bertanya-tanya, di pesawat ini ono debu. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa itu tidak ada debu dan juga tidak ada tanah, juga tidak ada, apalagi tanah, debunya pun tidak ada. Namun ada suatu keyakinan bahwa di mana ada udara, di situ ada debu. Makanya di pesawat itu ada, di TV-nya itu kan ada cara untuk bertayamum kan gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan di mana ada debu, yang situ service cleaningnya juga bagus, setiap saat ditilap. Debu dari mana kan gitu. Kalau sudah berkeyakinan seperti itu, berarti dia tidak punya faqidut tahurah. Berarti dia tidak punya alat sesuci. Air tidak ada, terus debu tidak ada. Ada air, cuman diperuntukkan untuk sesuci atau terbatas airnya. Itu di pesawat, khusus di pesawat. Maka orang itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholatnya adalah lihurmatil wakti. Ini sudah menginjak kepada sholat. Namun tayamumnya itu gagal, karena mereka berkeyakinan bahwa di pesawat itu tidak ada debu. Tapi mereka yang punya keyakinan di mana ada udara, ada debu, berkeyakinan bahwa di situ ada debu, maka disunahkan atau dianjurkan untuk bertayamum. Kalau nanti di bawah, Ustaz, misalkan sudah di bandara, ya, di bandara. Kalau kita sudah sampai di bandara, di bawah, kita turun, masih ada waktu, maka sholat yang tadi yang lihurmatil waktu itu diulang, diulang. Kalau waktunya masih ada, namanya i'adah, mengulang sholat yang dikerjakan tadi. Kalau tayamum, Ustaz, di bandara tayamum, di bandara itu sudah banyak air, bahkan mandi pun juga bisa, air galon juga banyak. Maka bagi kita yang sehat, diharamkan atau tidak boleh untuk bertayamum. Ada orang yang boleh bertayamum bagi mereka yang sakit atau yang khawatir akan kesehatannya. Misalkan saya dengan dokter ini tidak boleh pakai air, atau situasinya dingin, misalnya kalau di Jeddah itu ya bulan 1 itu musim dingin. Kalau saya ini awal bulan 1 itu, awal Januari itu, saya itu berwudu walaupun di bandara, saya yakin saya itu sudah gemetar dan tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum walaupun air itu ada, karena dikhawatirkan kesehatan atau karena luka. Saya ini luka ini kalau kena air maka tidak sembuh-sembuh, banyak. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum.
Yang dimaksud dengan au khaufi mahzurin, atau takut dengan perkara atau sesuatu yang dikhawatirkan untuk menggunakan air. Misalkan di Lumbang ini kekeringan, tapi di kali gede kono ono banyu, akeh banyu, tapi tidak mengalir, akeh. Bahkan bukan hanya 100 kulah, 1000 kulah pun ada. Akan tetapi di tempat itu ternyata banyak buayanya, nggih. Akeh boyone. Maka kita untuk mengambil air itu khaufi mahzurin min istimali, yaitu kita takut untuk sesuatu yang mengkhawatirkan keselamatannya. Nanti kalau saya ambil itu air itu, walaupun situ ada air yang banyak, bukannya air yang saya dapat, tapi kematian yang akan didapat. Kenapa? Boyone ake. Otawa di pinggir ake macane. Dia kalau gede aku ake macane, banyu ake deh kono. Liane entek banyune, kering misalkan. Maka walaupun ada air di situ, kita diperintahkan untuk bertayamum. Yang sudah di pesawat sudah paham nggih? Yang di bawah, misalkan yang di bandara sudah paham nggih? Karena di bandara sudah banyak air, maka kita tidak berbolehkan untuk bertayamum, kecuali mereka yang sakit atau takut untuk melaksanakan wudu demi kesehatannya. Dari mana itu sumbernya atau dasarnya? Dulu ada namanya sahabat Amr bin As, ya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, berperang. Pada suatu saat Amr bin As ini waktu malam, Amr bin As ini mimpi bergaul, artinya berhubungan lah. Akhirnya kasarnya mimpi basah lah, junub. Pagi-pagi waktu itu dingin, Amr bin As berkeyakinan awak iki le atus, bener awak iki junub, tapi awak iki le atus engko ndak sito mulih, mati awak iki. Dinginnya melewati batas. Setelah itu Amr bin As ini paginya bertayamum, setelah itu sholat berjamaah dengan anak buahnya. Setelah pulang matur nang Rasulullah SAW, menceritakan apa yang dialami oleh Amr bin As, bahwa dia pernah bermimpi ini. Ketika itu situasi atau cuaca sangat dingin sekali, dan kalau saya itu mandi junub, maka saya mengkhawatirkan kesehatan saya. Akhirnya mereka itu, Amr bin As itu melakukan tayamum, diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan sholat berjamaah, dia yang mengimami sholat subuh itu. Rasulullah SAW bertanya kepada Amr bin As, apa dasar kamu? Uruh toko sopo sampean? Pada dzakartu ya Rasulullah SAW, kata Amr bin As, aku ingat di dalam Al-Quran Karim, qala Allah Ta'ala, wala tulku anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kata Amr bin As, saya ingat Rasul bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tulku anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kau bunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah itu maha pengasih. Artinya kalau dia mandi junub,
bisa-bisa ndak pulang. Karena saking dinginnya. Nggih. Apa sikap Rasulullah setelah itu? Fadhahika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu mesem. Lam yakul syai'an, tidak mengkomentari apa-apa. Namun kata Rasulullah, salataka ma'ashabika wa anta junubun. Kamu salat mengimami salat subuh itu dan berjamaah dengan sahabat-sahabat kamu itu dalam keadaan junub. Berarti ketika kita takut akan keselamatan kita, kita melakukan tayamum walaupun ada air, itu diperbolehkan karena keselamatan. Khaufun ini artinya luas. Bisa khaufun ini tempatnya air itu ada karena air itu dijaga, tidak diperbolehkan untuk diambil. Atau air itu ada, misalkan kering sini tapi orang jual air banyak. Tapi air yang banyak itu, orang yang jual itu melampaui harga standar. Misalkan biasanya 10.000 dijual 200.000. Tidak usah dah. Kita tayamum saja. Kenapa? Itu dianggap tidak ada. Kecuali kita mampu membelinya. Sedangkan kita makan sehari saja seperti itu, mau beli air yang sudah berlipat harganya. Maka itu dikatakan tidak ada. Khaufi mahzurin. Wa arkanuhu, saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut mungkin ada unek-unek yang masih belum terpecahkan, monggo kita bahas bersama-sama, monggo. Ini masih dalam keadaan tayammamu anil hadatsaini li faqdi ma'in, karena tidak adanya air. Yang di pesawat sudah ya, yang di darat sudah ya. Bagi mereka yang diperbolehkan tayamum siapa dan karena apa dia bertayamum, sudah ya, sudah paham ya? Monggo. Mungkin masih ada yang belum tersentuh, monggo. Kan kadang masih ada kalau begini kan gitu. Mari kita pecahkan bersama-sama. Makanya kita ngaji bersama. Saya lanjut nggih. Wa arkanuhu utawi pira rukun-rukunin tayamum niyatus istibahatis sholatil mafrudati, yaitu niat memperbolehkan sholat yang fardu. Jadi niat kita untuk bertayamum itu tidak sama dengan niatnya wudu, nggih. Kalau wudu nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Kalau tayamum nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati, nggih. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati. Mafrudatinya harus diikutkan. Kalau wudu, niat saya berwudu karena untuk menghilangkan hadas. Akan tetapi kalau tayamum, niat untuk memperbolehkan sholat fardu, bukan mengangkat hadas. Hadas tetap, tapi diperbolehkan untuk sholat. Dan niat ini ada tingkatannya. Ada sholat, ada niat itu untuk yang pertama itu untuk sholat fardu, yang kedua untuk sholat dengan sholat fardu tidak sama. Kalau sholat fardu itu tingkat yang ranking pertama. Kalau sholat bisa sholat sunnah, sholat hajat, sholat witir, sholat jenazah. Yang ketiga
untuk tayamum untuk pegang mushaf, untuk pegang Al-Quran. Listibahatis sholatil mafrudati, untuk memperbolehkan sholat fardu. Kapan? Nah, sini. Kapan itu? Maka caranya tidak sama dengan wudhu. Kalau kita berwudhu untuk, misalkan sekarang maghrib, sudah maghrib ya, untuk sholat isya kita sudah batal wudhunya. Wudhu sekarang boleh untuk sholat isya. Kalau tidak batal sampai subuh pun boleh. Oke. Tapi lain dengan tayamum. Kalau tayamum itu harus bidukhulil waktu, artinya masuk waktu. Lihat di pesawat tetap sama. Misalkan sampean dari Surabaya, oh nanti ini sampai di sana sudah zuhur, di pertengahan sudah zuhur. Sampean tayamum di pesawat, dalam pesawat itu sebelum masuk waktu, maka tayamumnya tidak sah. Tayamum itu harus masuk waktu. Sebelum maghrib kita tayamum, nawaitu tayamum listibahati sholatil mafrudati, sebelum maghrib kita gunakan untuk maghrib, maka sholatnya tidak sah karena tayamumnya belum masuk waktu. Dan tayamum ini hanya satu paket. Satu paket. Masuk maghrib kita bertayamum. Nawaitu tayamum listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Sudah tayamum. Isya sudah batal, walaupun kita tidak kentut dan lain sebagainya, sudah dengan sendirinya sudah batal, tidak boleh digabung. Tetapi untuk sholat boleh. Kalau niat kita itu listibahatis sholatil mafrudati. Kalau niatnya kita itu untuk memperbolehkan sholat fardu, maka setelah sholat fardu kita diperbolehkan untuk sholat sunnah ba'diyah maghrib. Juga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kalau niatnya listibahatis sholatil mafrudati. Kalau kita niat nawaitu tayammum listibahatis sholati sampai di situ, maka untuk sholat fardu tidak sah. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in di sini diterangkan niyatu istibahatis sholatil mafrudati, biar bisa dipakai sholat sunat, sholat hajat, baca Quran. Kalau kita niat hanya untuk sholat, maka sholat wajib tidak bisa, tidak sah. Untuk sholat sunnah bisa, untuk sholat hajat bisa, pegang Al-Quran bisa. Kalau kita niat untuk pegang Al-Quran, maka untuk sholat tidak sholat sunat pun tidak bisa, karena ada tiga tingkat. Di mana itu niat? Kata Nabi SAW, likulli imri'in innama likulli imri'in ma nawa. Semua aktivitas kita, pekerjaan kita itu tergantung pada niat kita. Niat tertinggi adalah niat sholat fardu. Memakai apa? Memakai debu, tanah yang berdebu, tanah yang berdebu. Bukan hanya tanah, kalau tanah bisa ledok, bisa tanah, okay. Tapi tanah yang suci, bukan tanah sing di pinggir-pinggir celetong, pinggir kandang, bukan. Yang menurut akal sehat kita ini bersih. Itu bitura bin tohirin, yaitu dengan tanah yang suci. Lahu gubarun, di tanah itu ada debunya. Yang dimaksud sini adalah debunya, bletuke.
Lek bletuke iku ono di koco, Pak. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ono di mobil, ndak apa-apa. Asalkan bukan bletuke semen. Ono di gudangnya Pak Pur misalkan, tayamum di kono dia. Iku bukan tanah, tapi semen. Bahkan bukan tanah, kapur. Mati pasang putih kabeh nggih. Debu yang suci. Wis nggih. Nah. Sekarang cara, nggih cara. Teori ini sekarang cara nih. Pada tempo hari katanya Mas Adi mau dibelikan mic yang gini itu, biar ndak pegang. Kalau sudah pakai cara ini, mic-nya dilepas ya. Sudah. Teori sudah ya. Sudah, ini ada debu, ada peletuk ya. Maka tangan kita templek kanan debu itu, cet. Kita tiup. Setelah itu kita usapkan di muka, ya, muka. Di mana area muka disitulah. Set. Ya, tarik ke atas, tarik ke atas. Set. Bisa nggih? Bisa? Tangan diletakkan di misalkan areanya debu itu, misalkan di kaca mobil banyak debunya ya. Tahu di situ shred yang menempel itu. Shred. Tiup. Usapkan di sini, shred. Nah. Terus bawah sampai dagu ini, terus tarik ke atas di area muka. Area muka sesuai dengan apa yang disampaikan di bab wudu. Di mana area muka itu, nggih. Setelah itu tangan sama, taruh sini, cret. Jangan-jangan ini ada yang kasar, biar ndak melukai. Yang kanan ini ya, yang kanan ini separuhnya untuk yang atas, yang separuh sorang. Saya tarik ke belakang. Area tangan mana sesuai dengan yang dimintakan di wudu. Cret. Putar, tinggal separuh, seret. Nah itu, nah jempol ini ke jempol, jempol ini ke jempol, ya, seret, sudah. Tinggal yang ini, seret, tarik, sini, putar. Yang belum terpakai tadi, dorong gini, sampai selesai, seret, selesai. Cara kita bertayamum. Dari teorinya sudah, kapan tayamum itu dilakukan, dalam kondisi apa sudah, dan cara-caranya pun sudah. Monggo, bagi yang masih ada unek-unek, monggo. Sebentar. Ini kan yang dinamakan, maksud jenengan adalah mustakmal gitu tak? Ah. Mustakmal itu yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai. Misalkan air ya, ini berbicara tentang mustakmal. Air di tempat yang kurang 2 kulah ya. Kita ambil, ini bukan mustakmal karena belum dipakai. Belum dipakai. Maksudnya dipakai, mustakmal itu terpakai. Sudah terpakai. Paham? Kan tuh situ aja anu ya. Yang dinamakan mustakmal itu
adalah barang yang sudah terpakai. Hati-hati dalam bab mandi, di awal sudah disebutkan ya. Ini sudah ke air lagi, ke awal lagi ya. Air yang mau digunakan yang kurang dari 2 kulah, misalkan kurang 2 kulah ini biasanya untuk di atas ya. Terus kita sudah niat untuk menghilangkan hati besar. Anda tangan Anda itu nyerup nang banyu mangkiku, maka air itu mustakmal. Kenapa? Karena kita sudah niat mandi. Karena mandi seluruh tubuh, tangan termasuk anggota tubuh. Membasuh tangan di situ, menyerupkan di situ termasuk mandi. Maka air yang di situ adalah mustakmal. Dalam bab tayamum tadi, nepuk gini bukan mustakmal. Kenapa? Yang dipakai untuk wajah. Nah, paham kita Taslim? Paham. Oke, kan situ-situ ai. Monggo. Monggo. Oke, monggo. Pakai mic biar yang lain paham. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, untuk mengenai tayamum. Nah itu kita itu membaca niat itu kita sebelum menempelkan tangan di debu itu apa waktu posisi kita mengusapkan di muka Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Terima kasih. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Yang dibaca tadi, nawaitu tayammum listibahati sholatil mafrudati, itu adalah talaffuz. Talaffuz itu adalah kita mengucapkan agar menuntun hati kita agar hati kita fokus. Dan niatnya kita ketika kita sudah tangan kita sudah sampai ke sini. Nah, di sini bukan nawaitu lagi, tapi niat dalam hati, niat saya tayamum untuk memperbolehkan sholat dalam hati, okay? Sama dengan wudhu niatnya, okay? Posisinya bukan niatnya sama dengan wudhu, posisinya di dalam hati sama. Fil qalbi, niat dalam hati. Ucapan itu adalah talafut untuk menuntun hati biar ndak dinangdi. Jangan-jangan nanti yang dibaca nawaitul wudu'a, okay? Okay. Sampun paham? Alhamdulillah. Monggo bareng yang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ilingi lagi saiki kembali ke bab wudu. Moga-moga kita terhindar dari kecelakaan. Tapi toh kalau misalkan kita mengalaminya, kita sudah punya ilmunya untuk memecahkannya. Bahwa membasuh kedua tangan atau kedua kaki itu wajib bagi wudu. Nggih kan nggih? Nggih. Ya. Bagaimana kalau misalkan salah satu dari tangan kita atau kaki kita digip, mohon bagaimana caranya untuk berwudu dalam situasi yang demikian? Digip, dibungkus utuh itu loh, kan otomatis kita nggak bisa membasuh dengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kasusnya sama dengan orang memakai imamah, pakai imamah. Ketika kita mengusap sebagian kepala, rambut di kepala, orang yang pakai imamah itu kalau kesulitan untuk membukanya, boleh imamahnya itu diusap di atasnya, diusap di atasnya. Begitu juga dengan tangan kita yang terbungkus, maka boleh untuk diusap, dialirkan air, karena darurat, tidak usah dicelupkan, malah bahaya. Diusap, airnya itu setelah dialirkan, diusapkan, diratakan ke tempat itu, ke tempat yang terbungkus. Sekarang lek tangan tidak ono, kan harus membasuh tangan dua, lek tangan tidak ono yowo. Atau sekarang kasusnya ya tahallul, sudah umroh wajib, sudah mari tahu jelas gundul, mari umroh maneng, opo nih sing dicukur. Ada kan kasus seperti ini ya? Maka hal yang seperti itu takdiron, dikira-kirakan. Kalau tangannya tidak ada, dikira-kirakan. Misalnya kira titik, ya titik itu. Waktu umroh tahallul tidak ada rambutnya, opo sing dicukur, padahal harus dicukur untuk menghalalkan. Jalankan saja gunting di atas kepalanya, krek krek krek, krek seakan-akan ada. Islam itu tidak merepotkan, gampang enak mengenakkan. Monggo yang lain, monggo. Ya. Batasannya untuk sakit itu yang tahu itu orangnya sendiri. Yang tahu orangnya sendiri. Nah, malas itu yang tidak boleh. Yang dimaksud dengan khaufi mahzurin, khawatir, takut akan perkara yang mengkhawatirkan dirinya, keselamatannya dirinya. Makanya dari gambaran tadi, khaufun ini bukan hanya sakit. Ada air, tapi air itu banyak boyone atau ake binatang buasnya. Kalau saya ambil ke sana air itu, bukan saya dapat air, malah saya mati. Maka kita tidak usah ambil air itu, tayamum saja. Atau ada air situ, cuman dikuasai oleh Jepang, misalkan di Jepang. Betul ini adalah kita milik kita Lumbang, tapi yang jaga itu pakai senjata. Kalau kita maksa ke sana, bukan dapat air, dapat doran. Nah, itu termasuk dengan khaufi mahzurin, takut sesuatu yang mengkhawatirkan untuk menggunakan air itu. Monggo Cawi. Satu kali untuk salat fardu, juga bisa untuk digunakan untuk salat sunnah. Misalkan maghrib, sudah masuk maghrib kita tayamum, bisa kita gunakan untuk tahiyatul masjid. Setelah itu salat fardu, setelah itu salat ba'da maghrib, setelah itu bisa untuk mengaji. Akan tetapi kalau kita niat kita listibahati sholati, hanya sholat saja, maka untuk sholat fardu tidak dapat. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in ditulis dengan niyatus tibahati sholatil mafrudati, dilengkapkan agar bisa digunakan untuk sholat sunnah. Dan itu satu paket, satu waktu. Kalau belum masuk waktu, maka tayamumnya tidak sah, sholatnya otomatis tidak sah. Maghrib kita tayamum, isya kita salat isya,
tidak sah salatnya. Soalnya tayamum hanya satu waktu. Nggih, monggo. Di mulut listibahati sholat, hati untuk sholat fardu, itu yang di hati itu, untuk yang di hati, karena yang di hati itulah yang dimaksud dengan niat, bersamaan dengan ketika kita mengusap wajah, bersamaan gitu. Alhamdulillah. Taslim 3 menit. Ada 3 menit lagi, monggo. Nggih. Harus masuk waktu. Maghrib kurang 5 menit sampeyan tayamum tidak boleh. Tayamum ini sama dengan materi yang lalu apa? Litas lisin. Ada ya di depan pernah kita baca. Untuk orang yang beser, cercer gitu, itu wuduknya sama dengan tayamum, waktunya sama dengan mereka yang bertayamum, satu waktu. Nggih, monggo. Iya. Tayamum lihurmatil waktu. Iya. Kalau sudah kita yakin dan bertayamum, bukan lihurmatil waktu, sholat fardu biasa. Yang dianjurkan untuk lihurmatil waktu itu adalah faqitut tahuraini. Tidak ada 2 alat suci, banyu da ono, tayamum tidak bisa, pakaian tidak memungkinkan. Itu yang diharuskan untuk sholat lihurmatil waktu. Boleh, walaupun kita tidak punya wudu, najis sembarang, pokoknya ya apa tetap sholat itu. Tapi nanti setelah kita sampai di tempat yang aman, yang ada air, maka kita harus mengulang namanya sholat i'adah, mengulang sholat zuhur tadi. Andai kata kita tidak sampai tadi, kedahuluan ajal menyebut kita sudah punya catatan bahwa kita akhirnya sudah sholat fardu. Terima kasih. Ini sudah waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita dalam sehari-hari bisa menggunakan ilmu ini menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fi hadzal makan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka fi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.